setiap kali terjadi serangan terorisme, memang karakter dari serangannya itu membuat kita shock. Karakter dari serangannya memang tujuannya adalah menebar ketakutan. Misalnya serangan bom Panci di Bandung, dari sisi kausalitas nothing. Serangan bom Tamrin juga nothing. Ya, tapi karena adalah serangan teror, maka memunculkan ketakutan di masyarakat. Apakah memang aparat keamanan kita ada lubang-lubangnya sehingga kejadian-kejadian ini berulang terus? Kalau kita misalnya mengatakan lihat negara-negara gagal seperti Irak, seperti Suriah, seperti Yaman, kita bisa memahami, bisa lebih mudah memahami mengapa terjadi terorisme di sana. Tapi kalau saya mengatakan, lalu bagaimana menjelaskan terjadinya terorisme di Inggris? Bagaimana menjelaskan terjadinya terorisme di Jerman dan Prancis? Bagaimana menjelaskan terjadinya terorisme di Swedia? Negara-negara mapan, kemiskinan relatif tidak ada, aparat keamanannya kuat, intelijennya kuat, hukumnya lengkap. Bagaimana menjelaskan keberadaan sel teror di negara-negara seperti ini? Jadi lalu kita kemudian menemukan uniknya dan bahayanya sel teror. Dulu kita mengidentifikasi teror, organisasi teror sebagai sel, sebagai network. Kalau kita berhasil mengidentifikasi Jamaah Islamiyah, JI, yang kemudian bertransformasi menjadi JAT, bertransformasi lagi menjadi Majelis Mujahidin Indonesia Timur, bertransformasi lagi menjadi kelompoknya Mosul, bertransformasi lagi sekarang menjadi JAD yang berafiliasi ke ISIS. Kita masih melihat sistem sel. Intelijen lebih bisa untuk mengurai jejaring ini. Ketika pelaku-pelakunya cenderung individual, dalam istilah terminologi kriminalnya disebut sebagai lone wolf. Nah, kalau lone wolf, nggak ada kapasitas kita untuk mendeteksi itu. Ya, jadi ini bukan orang-orang yang ikut sel lalu kemudian dapat pelatihan militer, dapat doktrinasi, dapat radikalisasi, dikirim ke Suriah, dikirim ke Afghanistan, pulang menjadi fighter. Sekarang, yang kita hadapi bukan itu. Yang kita hadapi adalah proses self-radicalization. Yang kita hadapi adalah proses gimana mereka membuat perangkat peledak dengan cara online. Membeli apa saja yang bisa mereka temukan. Molotov oke, untuk menyerang dengan apa saja yang mereka punya. Yang terjadi di Eropa Barat, di Inggris dan Perancis, ada bom? Tidak. Yang mereka pakai apa? Mobil. Berkecepatan tinggi, nabrak. Nah, kita berhadapan dengan satu kelompok yang menyerang dengan apa saja yang bisa mereka jadikan senjata. Dan mereka tidak peduli dengan misalnya hukum perang, bahwa anak-anak tidak boleh jadi tentara untuk kemudian terlibat dalam peperangan. Mereka nggak peduli. Kasus Surabaya mengejutkan kita antara lain karena ini satu keluarga, suami, istri, ayah, ibu dengan anak kecilnya yang dijadikan sebagai pelaku teror. Pertama kali terjadi di Indonesia. Jadi terbayang bagaimana proses self-doktrinasi, self-radicalization-nya dilakukan di sana. Nah, karena itu tidak bisa lagi Indonesia harus melihat teror sebagai kejahatan tindak pidana serius luar biasa.